sebagai pelaku cyber security yang sangat fokus, kita melihat ada celah ceruk pasar yang sangat besar dan nggak bisa diadres, yaitu software. Nah, software cyber security itu berasal dari negara-negara yang sudah maju lah ya prinsipalnya. Affordability-nya itu rendah karena harganya tinggi gitu kan. Nah, itu kita lihat sebagai ceruk dan spesifik untuk Indonesia yang dibutuhkan entry levelnya mungkin nggak perlu yang ke sana gitu. Nah, itulah fokus R&D kita menciptakan yang namanya IntelliBron. IntelliBron itu didesain untuk mengadres ceruk tadi. Nah, karena dia proprietary, ya artinya hasil R&D sendiri, semuanya kan kita kapitalisasi dong. Itu sehingga pada saat kita rilis, kita launch ke pasar, dia menjadi satu bisnis line kita. Halo teman-teman investor ajaib semuanya, jumpa lagi di acara Cuan Talks kita di hari ini ya. Hari ini kita kedatangan emiten yang spesial karena kita hari ini ngomongin terkait dengan sektor teknologi. Mungkin teman-teman investor ajaib sekuritas paham ya bahwa secara year to date tuh indeks teknologi ya itu jadi sektor yang paling unggul nih secara sektoral ya di Bursa Efek. Jadi kalau kita lihat hari ini kita mendatangkan ya emiten juga di sektor teknologi, yaitu mungkin teman-teman juga udah tahu ya terkait dengan PT IT Sek Asia Tbk atau dengan kode saham atau ticker CYBR. Nah, hari ini saya bersama dengan Presiden Direktur dari CYBR atau tadi dari IT Sek ya teman-teman ya, yaitu Pak Joseph Edihut Lumban Gaul ya sebagai tadi Presiden Direktur. Mungkin kita sapa dulu Pak Joseph ya. Halo Pak Joseph, apa kabar Pak? Halo Mbak Rati, kabar Halo. baik, selamat pagi. Kabar baik ya Pak ya. Jadi hari ini kita kedatangan sektor teknologi yang mungkin juga ditunggu-tunggu nih Pak sama pelaku pasar gitu ya, karena kan secara year to date kita tahu ini sektor yang paling unggul lah dibandingkan dengan sektor lainnya. Mungkin kalau dari CYBR sendiri hari ini kita akan mengulik ya prospek cyber security di Indonesia. Ini seperti apa sih ke depannya, dan kita akan bertanya-tanya banyak sekali nanti sama Pak Joseph. Nah, mungkin sebelum itu Pak Joseph bisa kasih penjelasan singkat nih Pak. Kira-kira milestone dari CYBR tuh seperti apa sih? Milestone dari IT Sek tuh seperti apa sih? Mungkin bisa di-share ke teman-teman investor ajaib sekuritas. Oke, terima kasih Mbak Rati. Selamat pagi teman-teman semua. Senang hari ini diundang ke podcastnya Mbak Rati. Ajaib sekuritas Ajaib ya Pak. Sekuritas ya. Jadi IT Sek itu apa sih gitu yang sekarang kita salah satu emiten di IDX. Tickernya CYBR atau cyber, kita suka disingkat gitu. Jadi IT Sek itu adalah perusahaan yang berdirinya udah lebih dari 15 tahun sebenarnya, tapi official ya kita ininya kita legally officialnya di 15 tahun yang lalu. Nah, bergerak di bidang, fokus hanya di bidang cyber security dengan segala kompetensinya. Di kompetensinya kita hanya fokusnya di cyber security. Nah, cyber security itu kan luas ya, mulai dari consulting ya. Jadi service kita itu kalau besarannya itu ada 3 sebenarnya, consulting services, yaitu konsultansi ya. Bagaimana sih membuat policy, prosedur, sistem untuk menjaga cyber security di sebuah institusi atau di klien. Yang kedua security solutions and integrations. Jadi kita juga punya solusinya dan kita integrasikan. Lagi-lagi itu nanti saya jelaskan mungkin dalam pembicaraan berikutnya. Yang ketiga itu manage security service. Jadi karena ini kan requirement-nya untuk menjadi untuk menjaga cyber security di sebuah perusahaan atau sebuah institusi itu membutuhkan kualifikasi, membutuhkan kompetensi. Jadi ada talent gap. Belum tentu klien itu punya talent di dalam organisasinya mereka yang bisa menjalankan itu, sehingga kita memberikan service manage security service. Intinya orang kita sebenarnya yang
tempatkan di klien menjalankan itu on behalf of them gitu. Itu mungkin apalagi ya informasi lainnya ya kami dari sisi project itu sudah ada lebih dari 5.000 project yang sudah kami kerjakan gitu, dengan pengalaman lebih dari 1 dekade atau 15 tahun, 1,5 dekade tepatnya gitu. Nah, kami juga sebenarnya perusahaan yang berbasis di Indonesia tapi sudah multinasional karena subsidiary kami ada di Singapura, di Australia, ada di UAE dan juga sekarang ada satu lagi di Mauritius ya gitu. Jadi ekspansi kita ini regional lah, sudah cukup bahkan kalau kita bilang global mungkin belum ya, tapi regional artinya di Southeast Asian, Middle East sudah ada. Asia Pasifik berarti ya Pak Asia ya? Pasifik. Nah tadi kalau bisa dibilang, tapi untuk yang pusatnya ada di Indonesia Pak ya, untuk IT Sec ini ya. Nah menarik ya teman-teman ya, jadi mungkin teman-teman bisa lihat tuh berarti ekspansinya masih cukup jauh ya Pak nanti ke depannya ya. Nah sekarang kita ngomongin terkait dengan prospek nih Pak, prospek kinerja keuangan ya, karena kan kemarin cukup mengesankan ya kinerja keuangannya di first Q 2025, di mana kita lihat secara year on year untuk pendapatannya tumbuh, kemarin juga di 4Q juga tumbuh gitu ya Pak, tumbuhnya juga cukup signifikan, triple digit. Di first Q juga di tahun ini tumbuhnya triple digit dari top line-nya, pendapatannya naik ya sekitar 176% year on year. Nah ini kira-kira dari beberapa sektor layanan yang tadi Pak Joseph jelaskan nih, yang paling memberikan kontribusi paling banyak ke IT Sec tuh segmen apa aja sih Pak? Sebenarnya ada 2 secara organik karena kesadaran cyber security dari industri ya. Sekarang ini kan peningkatannya sangat pesat the last 2 years lah atau the last 1 year gitu ya. Artinya itu udah bukan jadi kebutuhan spesifik lagi, tapi demand-nya sudah menjadi by default gitu, karena kesadaran dari perusahaan kan, atau kesadaran dari industri itu sendiri, baik karena push factor yaitu regulasi, yang kedua memang untuk menjaga aset kan gitu. Jadi yang organik sebenarnya karena pertumbuhan permintaan aja gitu kan. Tapi selain itu kami juga baru 2024 lalu meluncurkan yang namanya our own proprietary software Intellibron gitu kan. Nah ini udah mulai kami pasarkan secara bertahap, itu pertengahan 2024 dan kelihatannya tractionnya bagus, jadi product market fit-nya itu teruji lah gitu ya, sudah dibutuhkan, dan inilah yang memberikan kontribusi, 2 hal ini yang memberikan kontribusi besar sebenarnya terhadap pertumbuhan yang tadi itu. Baik, menarik ya Pak ya, tadi ada beberapa segmentasi juga yang memberikan pertumbuhan lah ya, karena kan tadi orang pada sadar gitu Pak terhadap cyber security ini. Nah kalau kita lihat kan di Wall Street sendiri Pak ya, itu kan cyber security ini jadi perusahaan atau emiten yang big cap-nya lah ya, kita lihat di sana tuh tech sektor tuh benar-benar perform sekali. Kita lihat jadi penopang, bahkan market cap paling terbesar tuh kalau di US ya, atau di Wall Street tuh kalau teman-teman lihat tuh industri teknologi gitu ya, Apple ya, Google dan sebagainya, termasuk ada beberapa di segmen cyber security juga. Nah kalau menurut Pak Joseph sendiri ini, kalau di Indonesia tuh prospeknya seperti apa sih Pak ke depan? Apakah pemerintah kita juga memberikan mendorong lah untuk industri ini tuh tetap tumbuh gitu ya, seperti di Wall Street misalnya, seperti di sana? Karena kan kalau kita lihat di Indonesia tuh masih fokus ya terhadap metal mining ya, karena kan kita kan memang terkenalnya dengan resource ya Pak, resource yang kita punya. Kalau kira-kira di sektor teknologi nih seperti apa sih Pak dari pemerintah kita? Ya. Ini jawabannya gimana ya? Saya biasanya analisa seperti itu melihatnya historical pattern ya. Indonesia kita selalu memang terutama di teknologi, kita kan late adopter. Kita biasanya jadi pasar dulu kan. Kita early adopter dalam sisi konsumsi. Misalnya mengkonsumsi new teknologi, ada digital segala macam, itu biasanya kita cepat sekali adopsinya. Tapi secara industri
itu kita cenderung late adopter. Ya, artinya apa? Kan kita kemarin, I think the last decade ya, decade yang kemarin itu kita fokus membangun industri yang sangat berbasis digital economy. Jadi euforianya itu kan bangun, ya lihat aja kan tech Tech startups, sektor gitu kan. tech sektor yang semuanya bangun digital, sebenarnya transformasi ekonominya menuju digital. Nah, sayangnya adopsi itu kan kecepatannya tidak diiringi karena kesadaran bahwa pada saat kita mendevelop digital technology itu kan memberikan segala kemudahan kepada konsumen atau kepada stakeholders lah gitu. Nah, sebenarnya semakin mudah layanan itu dikonsumsi oleh konsumen, artinya ya semakin mudah juga, semakin terbuka juga peluang-peluang bagi cybercrime, melakukan cybercrime kan gitu. Itu kan kayak apa sejalan Beriringan gitu ya Pak ya? beriringan gitu. Tapi investasinya itu tidak seimbang. Jadi biasa kan kita udahlah kan Semua digital gitu ya Pak optimism ya? dulu kan yang dibangun, baru nanti biasanya setelah kita menyadari bahwa wah udah ada kasus ini kasus itu, baru kesadaran itu terjadi di semua sektornya gitu, stakeholders, bahkan regulasinya juga push factor itu terjadi yang paling sudah lebih dahulu adopsinya itu financial service udah lama karena udah regulated kan. Jadi contohnya semua apps atau semua layanan-layanan yang berbasis digital itu sebelum diluncurkan harus lulus yang namanya penetration testing gitu-gitu. Itu udah ada aturannya sehingga industri keuangan sudah lebih dulu mengadopsi itu gitu. Tapi sekarang kan digital transformation bukan cuma di industri itu saja gitu, dan hampir semua industri, bahkan industri service lainnya yang bahkan government services pun sudah digital kan sekarang. Artinya kan semakin mereka terekspos dengan cyber attack kan gitu kan. Cybercrime gitu ya Pak ya? Cybercrime-nya itu gitu. Nah, itu yang jadi faktor itu sekarang baru realize. The good thing is kita belum terlambat gitu ya. Kita ya memang ya itu kan pattern ya sejarah, mana dulu kan ekonomi dulu, pro growth dulu atau pro risk dulu kan gitu. Tapi yang sebenarnya yang bijak adalah kan antara itu selalu ada risk kan, risk security-nya gitu. Nah, ini yang terjadi sih sekarang. Nah, Wall Street kalau dibandingin sama Wall Street, ya iyalah mereka kan ya tech itu udah mungkin 3 dekade lalu sudah muncul di sana kan gitu. Jadi evolusinya mereka udah di titik situ. Nah, kita sekarang harus catch up dengan itu. Nah, di Indonesia saya kira udah inevitable ya, udah keniscayaan bahwa kita nggak bisa bendung lagi kan transformasi digital itu gitu. Artinya kalau dilihat dari sisi kacamata cyber security industry itu ya artinya ya semua akan butuh, mau industri sektor apapun gitu, terutama yang critical sector ya gitu kan, industri critical gitu ya, contohnya public services, industri power gitu. Bayangin kalau cyber attack-nya terjadi mematikan the whole power of Indonesia gitu kan. Nah, itu kan berarti udah nggak bisa dianggap sebagai nice to have ini kan. Itu udah harus menjadi investasi yang built in gitu dalam strategic planningnya setiap industri gitu. Itu mungkin. Menarik ya Pak. Tadi kita udah dijelaskan ya teman-teman. Jadi memang pasti akan mengikuti. Jadi sebenarnya prospeknya masih menarik ya Pak ke depannya ya. Karena kan tadi masih adalah yang belum menyadari bahwa cyber security itu hal yang penting ya di tengah perkembangan digital yang saat ini tuh pesat banget gitu ya teman-teman ya. Nah, tadi Pak Joseph sempat mention juga beberapa sektor yang memang lebih dulu lah ya, seperti sektor finance, kemudian ada beberapa lagi yang mengikuti government ya, kita punya pemerintah, terus energi juga beberapa sektor. Nah, kalau dari IT Sec sendiri nih Pak, kira-kira sektor mana sih yang paling banyak berkontribusi terhadap tadi revenue-nya dari IT Sec itu sendiri? Kalau dulu
sampai tahun 2024 ya masih didominasi sama financial service. Terus critical infrastructure udah mulai karena yang tadi kan udah kesadarannya mulai tinggi. Misalnya industri telekomunikasi, uh, terutama yang digital ya gitu ya. Karena kan sekarang udah melebur ya gitu. Di setiap industri itu financial service udah, kalau dulu kan ya aplikasinya sendiri, ini sendiri. Sekarang kan kalau kita lihat di service-service yang lain kita bisa akses langsung misalnya ke aplikasi bank kita gitu. Nah, dengan terjadi itu akhirnya dipaksa kan gitu. Semua industri yang terpapar sama digital ya harus meningkatkan cyber security-nya juga gitu kan. Nah, jadi kita dimulai dari financial service, sudah mulai ke critical infrastructure, salah satunya oil and gas. Itu kan terutama mungkin sebelumnya dari presiden kita ke-7 ya, itu kan sudah mengingatkan di periode kedua bahwa sektor yang harus diprotek adalah oil and gas salah satunya gitu. Karena ini critical banget buat ekonomi Indonesia kan gitu. Nah, sekarang dengan munculnya data protection segala macam gitu ya, industri yang sesederhana industri medical aja, rumah sakit itu banyak sekali loh celah untuk mengekspos celah yang terpapar akan cybercrime gitu ya. Contohnya bayangin aja dengan, karena apa? Karena alat-alat kesehatan kan sekarang sudah terhubung sama internet kan. Nah, jadi kita bisa diintervensi oleh cybercrime. Dan bayangkan kalau misalnya dokter lagi operasi terus datanya diacak gitu kan. Terus atau sesimpel data medis, rekam medis dari pasien yang kebetulan orang penting itu bisa dihack, dan ya itu kan luar biasa dampaknya gitu. Jadi banyak dampak sosial, dampak ekonomi, dampak politik, dampak ideologi. Nah, jadi itu sih yang mungkin jawaban saya bisa kita yang nyambung ke pertanyaan kedua tadi kan. Kenapa sih tiba-tiba melesat gitu kan? Karena yang tadi itu, jadi kesadarannya tinggi, demand-nya juga tinggi. Nah, kebetulan yang ada, terutama kita yang satu-satunya kalau nggak salah emiten yang cyber security. Jadi kan kepercayaan publik lebih tinggi dong, kepercayaan klien juga lebih tinggi kan. Karena sebagai emiten kan kita sangat terbuka informasinya gitu. Jadi bisa dinilai semuanya. Itu menarik ya teman-teman ya. Tadi nyambung ke pertanyaan tadi ya terkait dengan kenapa sih performa keuangan ITsec atau CBR tadi perform sekali ya di 4Q kemarin sama di first Q 2025 ini, karena tadi ya permintaan di sektor cyber security pasti akan mengikuti seiring dengan perkembangan digitalisasi di seluruh lini sektor ya teman-teman ya. Tadi ada sektor healthcare, banyak ya teman-teman ya, memang sekarang tuh semuanya digital ya Pak ya. Jadi memang pasti ke depannya tuh akan butuh yang namanya cyber security. Nah, ini tadi kalau misalnya produknya tadi Pak yang paling diunggulkan tadi terkait dengan produk dari ITsec, mungkin bisa di-share juga nih Pak. Apa sih keunggulan dari produk ini yang tadi baru di launching ya Pak di tahun lalu? Iya. Kita sebut nama software hasil R&D internal ya. Itu R&D-nya juga sudah berjalan lama. Nah, mungkin kalau yang baca prospektus sebelum kita melantai, sebelum IPO itu kan prospektusnya salah satu proceeds-nya digunakan untuk mempercepat untuk R&D kita ya. Karena sebagai pelaku cyber security yang sangat fokus, kita melihat ada celah ceruk pasar yang sangat besar dan nggak bisa diadres, yaitu software. Nah, software cyber security itu berasal dari negara-negara yang sudah maju lah ya prinsipalnya. Affordability-nya itu rendah karena harganya tinggi gitu kan. Nah, itu kita lihat sebagai ceruk, dan spesifik untuk Indonesia yang dibutuhkan entry levelnya mungkin nggak perlu yang ke sana gitu. Nah, itulah fokus R&D kita menciptakan yang namanya IntelliBron. IntelliBron itu didesain untuk mengadres ceruk tadi. Nah, karena dia proprietary, ya artinya hasil R&D sendiri, semuanya kan kita kapitalisasi dong, gitu. Sehingga pada saat kita rilis, kita launch ke pasar,
dia menjadi satu bisnis line kita yang gross profitnya sangat extraordinarily lebih besar gitu. Biasanya kan kalau services dependensinya ke manusia, ke SDM, atau kalau kita butuh software dari principal yang lain kan, ya kita kan cuma dapat marginnya kecil lah pasti. Gitu. Nah, karena ini kita punya bikin sendiri gitu ya Pak ya, IntelliBron jadi tadi tiba-tiba banyak sebagai software sendiri GP gross profit kita jadi melesat. Terus sebagai solution yang tadinya kita bundling sama yang lain pakai service orang lain atau software orang lain, sekarang pakai service kita, jadi GP kita meningkat dong gitu in total gitu. Itu mungkin yang menyebabkan. Nah, IntelliBron itu sendiri kita mau mengadres ceruk yang tadi. Terutama kita yang pertama kita address itu di segmen SME, Small Middle Enterprise. Mungkin belum sampai ke UMKM ya, yang mikro belum. Karena small middle ini yang sebenarnya paling rentan, ya kan? Tapi mereka kesadarannya udah ada, cuman affordability-nya kan. Mereka pengen invest gitu. Nah itu yang kita masukin. Terus strategi ke pasar kita juga kita menggunakan yang tidak direct selling, kita go sell through, kita menunjuk reseller atau distributor lah ya, yang sudah memiliki ekosistem, mereka udah punya client base, jadi relevan kan mereka, sehingga traction kita cukup besar di situ. Nah juga kalaupun yang kita jual langsung ke direct client, itu juga akhirnya direct client yang tadinya kesadarannya udah tinggi, demand-nya ada, tapi mereka nggak bisa afford kan solusi-solusi yang terlalu mahal dengan. Nah kita bisa memberikan alternatif solutionnya pakai software kita gitu kan, sehingga mereka bisa afford akhirnya gitu. Itu mungkin. Nah itu ya teman-teman ya, produk software unggulan dari ITsec tadi IntelliBron ya Pak ya. IntelliBron yang memang jadi unggulan. Kemarin mungkin teman-teman lihat ya, untuk capex dari hasil IPO, nah itu untuk R&D termasuk IntelliBron itu ya Pak ya. Betul. Yang baru ini salah satu keluaran IntelliBron yang hasil R&D kita lah gitu. Ini buahnya gitu. Nah itu ya teman-teman ya. Tadi pastinya dengan produk sendiri, dengan software sendiri tuh akan memberikan margin yang cukup tebal ya Pak ya. Makanya kita lihat positif sekali di kinerja keuangannya di akhir tahun dan juga di kuartal ini gitu ya teman-teman ya, di kuartal 1. Nah kemudian sekarang kita akan ngomongin terkait dengan target nih Pak, target kira-kira untuk CBR sendiri atau ITsec ini ada nggak sih Pak, misalnya ada aksi korporasi atau merger gitu ya ke depan, atau ada akuisisi, kira-kira mungkin dari Pak Joseph bisa share nih, kira-kira ada aksi korporasi nggak sih, ekspansi, akuisisi atau sebagainya yang mungkin bisa di share nih, atau mungkin bisa ditunggu dulu ya tahun-tahunnya. Ada kisi-kisinya nggak Pak, atau dividen atau gimana nih Pak? Kalau aksi korporasi mungkin belum ada yang terlalu, tapi kita sudah publish kan, kita sudah men-set up subsidiary yang fokusnya untuk melatih talent. Ini berasal dari insights yang kita dapat juga. Jadi industri cyber security itu kenapa sekarang kita jadi pemain sendiri, dan juga kesadarannya kita punya yang namanya talent gap di industri ini. Kenapa ada talent gap? Jadi di cyber security ini kan regulated dan juga controlled by international professional association-nya gitu. Jadi nggak bisa sembarang orang, semuanya harus trained and certified gitu kan. Nah sementara kebutuhannya kan tiba-tiba meningkat, talentnya kayak gini, ya kita melihat ada satu gap yang bisa kita address gitu, yaitu dengan Cyber Security Academy. Ya, jadi kita set up ITsec Academy namanya. Kita udah bikin kurikulum, sebenarnya menggunakan kurikulum yang sudah kita gunakan mendevelop talent selama ini, dan juga kita kerjasama dengan perusahaan yang berbasis di Middle East, di Swiss, untuk melakukan
kurikulumnya itu yang udah sangat advance lah Pak ya. advance lah gitu kan. Nah ini yang kita pikir kita bisa memberikan, jadi misalnya termasuk klien-klien sendiri, karena at the end of the day secara internal mereka harus punya talent-talent yang fokusnya di cyber security kan. Nah gap ini menurut kita harus kita address dan potensi opportunity juga buat kita gitu. Nah itu kalau dari sisi ini ya corporate actions. Kalau ekspansi lainnya masih organik ya, kita Singapura, Australia dan Middle East sampai ke Mauritius itu masih bisa dioptimasi. Contohnya Singapura biasanya kan jadi platform untuk serving at least Southeast Asia gitu kan, at least ya gitu. Bisa juga biasanya APAC juga bisa di-serve dari sana, tapi karena kita udah punya Middle East, jadi sebagian dari APAC itu kita bagi-bagi regionnya. Jadi itu yang Australia untuk South Pacific lah ya, New Zealand, Australia itu very specific lah gitu. Nah tapi the good thing kita jadi punya banyak center of excellence kan gitu kan, karena kan ada service line kita saja ada 7 gitu. Jadi itu potensi buat secara internal mengoptimasi juga. Contohnya, kalau project-project yang kompetensinya ada di Indonesia kan, ya kita bisa ekspor ini kita, konsultan kita atau prinsipal yang dibutuhkan untuk melakukan project-project di Middle East, di India misalnya gitu. Jadi kita punya criss cross lah gitu. Itu membantu tentunya mengoptimasi efisiensi kita gitu. Nah, ekspansi corporate actions lainnya kalau untuk itu belum ada. Rencana kita masih tetap fase ekspansi dan R&D, karena terutama roadmap kita untuk Intellibron ini masih panjang. Ini kayak upgrade yang berkala itu juga tambah terus. Sekarang kan kita udah bahkan memberikan ada 3 level nih buat si Intellibron kita kan. Level 1-nya itu kalau ini kayak pemantauan aja. Jadi bayangin kayak kalau kita punya ini pos jaga lah. Dia cuma mantau ada maling nggak, ada attack untuk melakukan pencurian nggak di sekitar itu kan. Itu yang level 1. Kalau level 2 dia bisa sampai ke threat hunting gitu. Threat hunting itu jadi proaktif nih. Patroli, mencari sumber-sumber yang berpotensi untuk ini ada bolong nih, mencurigakan nih gitu. Jadi semua yang mencurigakan udah proactively di handle gitu kan. Nah yang sampai ke level 3, jika sampai terjadi yang namanya insiden ya, itu kita juga bisa memberikan service, kita masuk sampai ke dalam sistem mereka untuk melacak ya, terutama insiden besar ya, bukan sifatnya reaktif saja, tapi udah langsung ke korektif. Kita jaga, kita ini dikoreksi, dibenerin ya Pak ya. Dibenerin gitu. Nah itu ya teman-teman tadi software Intellibron yang memang jadi software unggulan dari ITsec. Nah mungkin ini juga teman-teman bisa baca-baca juga ya di keterbukaan informasi dari ITsec. Di situ juga mungkin lengkap sekali gitu ya, gimana sih berbagai level ini memberikan kontribusi lah terhadap tadi ya services dari ITsec ya, khususnya untuk di sektor cyber security. Nah mungkin dari Pak Joseph, tadi kita udah bahas banyak sekali ya Pak terkait dengan cyber security. Harusnya di Indonesia tuh masih prospeknya masih panjang ya Pak ini ya, jadi harusnya growth-nya juga masih cukup lebar ya Pak ya. Betul. Nah mungkin buat teman-teman yang cari saham atau cari sektor yang punya pertumbuhan pesat gitu ya, atau teman-teman lihat yang masih banyak lah penetrasinya ke depan, nah mungkin untuk ITsec ini jadi salah satu yang mungkin teman-teman bisa pertimbangkan ya. Tapi tetap ya teman-teman disclaimer, sesuaikan sama profil resiko teman-teman. Nah mungkin dari ITsec, dari Pak Joseph bisa kasih closing statement nih Pak, di tengah machine learning yang seperti saat ini gitu ya, sangat istilahnya tuh sekarang tuh serba ada lah ya, semuanya serba digital. Ini kira-kira gimana sih prospek dari ITsec? Sekali lagi mungkin Pak Joseph bisa simpulkan ya sebagai closing statement kita di hari ini. Oke.
prospek IT-Sec gini, saya deduktif dulu ya, jadi makro. Prospek cyber security sendiri itu sangat besar. Karena yang saya bilang tadi digital transformasi digital itu sudah niscaya kan, inevitable, nggak bisa kita bendung. Nah, artinya semua industri yang bertransformasi ke digital, baik itu demi survival atau karena regulasi yang mengharuskan mereka bertransformasi, itu menjadi demand. Mereka membutuhkan yang namanya cyber security. Nah, itu satu. Yang kedua kan, tesis keduanya, tadi saya bilang ada talent gap. Ya, kita di Indonesia talent yang bisa mendeliver cyber security ini masih gapnya masih besar sekali lah gitu. Artinya antara kebutuhan sama supply dari talentnya gitu. Nah, ini kan jadi peluang besar. Nah, kenapa itu yang kami itu secara makro ya. Secara mikro ya karena kami IT-Sec sudah menjadi pemain yang lebih dulu 15 tahun dan established gitu ya. Dan kami juga selalu meningkatkan kompetensi, mengupdate teknologi-teknologi gitu. Jadi ya, dan kami satu-satunya yang menjadi emiten listed gitu ya, Pak, kan, ya. yang listed di IDX. Jadi ya mungkin itu sih yang saya bisa. Karena saya juga nggak bisa bilang kami akan selalu jadi ini, tapi akan jadi pemenang lah ya gitu kan. Pada akhirnya akan terjadi kompetisi. Nah, tergantung nih seberapa sehat industri ini dibangun, terus seberapa besar peran pemerintah menjaga kesehatan industri dan membangunnya. Jadi menurut saya itu sih alasan. Baik. Terima kasih Pak Joseph udah datang di acara Cuan Talks kita di hari ini ya sebagai Presiden Direktur dari IT-Sec Asia. Mungkin teman-teman juga tadi udah dapat nangkap insight dari Pak Joseph, dan terima kasih Pak Joseph udah bagi-bagi insight ke teman-teman investor ajaib. Kira-kira itu aja teman-teman investor ajaib untuk Cuan Talks kita di hari ini untuk di sektor teknologi. Sampai jumpa di Cuan Talks selanjutnya. Selamat pagi, bye-bye. Terima kasih. Ya.